Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Darci. Di pertemuan kali ini, kita akan bahas materi bab 4, yaitu tentang persamaan garis lurus. Nah, di dalam persamaan garis lurus nanti, kita akan belajar bagaimana itu bentuk persamaan umum garis lurus, sifat-sifat dari persamaan garis lurus, grafik persamaan garis lurus, dan kemiringan. Kemiringan ini sama dengan gradien. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya. Nah, bentuk persamaan garis lurus atau disingkat PGL adalah Y sama dengan MX tambah C, dan persamaan garis lurus atau disingkat PGL ini merupakan persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, ini bentuk persamaannya tadi, Y sama dengan MX tambah C, atau AX tambah BY sama dengan C. Nah, untuk keterangannya, di sini ada nilai Y pada koordinat kartesius dari atas ke bawah. Nah, ini namanya koordinat kartesius, di mana nilai Y-nya itu nanti dari atas ke bawah dan nilai X-nya dari kiri ke kanan. M ini sama dengan gradien, itu yang akan kita bahas pada pokok bahasan kedua. Dan C di sini adalah konstanta. Di sini C-nya tidak harus plus, tergantung dari soalnya. Nah, perlu kalian ingat bahwa bentuk persamaan garis lurus di mana variabelnya itu tidak boleh berpangkat 2. Dengan kata lain, variabelnya harus berpangkat 1. Nah, persamaan garis dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk dan variabel seperti berikut. Ini adalah beberapa contoh persamaan garis lurus, di mana A, Y sama dengan 3X tambah 4. Nah, di sini variabel X dengan Y-nya pangkat 1. 1 itu kan tidak ditulis. Kemudian B, 2X kurang 4Y tambah 8 sama dengan 0. Yang ketiga, 3Y sama dengan X kurang 5. Yang keempat, Q sama dengan 40 kurang 0,5P. Nah, di sini variabelnya Q dan P. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal. Di antara persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus atau disingkat PGL? Nah, syaratnya tadi bahwa variabel persamaan garis lurus berpangkat 1. Sekarang kita cek yang A. A di sini Y sama dengan 3X kurang 4. Nah, X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Jadi A ini merupakan persamaan garis lurus. Sekarang yang B. B 4Y tambah 6X sama dengan 0. Nah, di sini Y dengan X-nya pangkat 1. Jadi ini juga merupakan PGL. Yang ke C, X kuadrat sama dengan 6Y tambah 3. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa X-nya itu pangkat 2. Jadi ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Yang ke D, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini juga bukan merupakan PGL karena pangkat variabelnya yaitu 2. Yang kedua, menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, untuk menggambar grafik dari PGL, ikutilah langkah-langkah pengerjaan berikut. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Yang kedua, kita menentukan titik potong sumbu Y. Nah, jika menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya yang harus sama dengan 0. Nah, setelah titik
titik potongnya ketemu, maka kita gambar setiap pasangan berurutan. Ingat, pasangan berurutan itu X, Y, jangan dibalik Y, X. Nah, pasangan berurutan X, Y ini adalah sebuah titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, setelah mengetahui pasangan terurutnya, maka kita buat garis lurus yang melalui titik-titik tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Nah, di sini gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan X kurang 2. Nah, di sini persamaannya Y sama dengan X kurang 2. Nah, yang pertama tadi kita tentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya yang 0. Jadi kita tulis persamaannya Y sama dengan X kurang 2. Nah, Y-nya harus 0, berarti 0 sama dengan X kurang 2. Maka X sama dengan min 2, karena 0 kurang 2 jadinya min 2. Jadi titik potongnya adalah min 2,0. Ini titik potong yang pertama. Nah, yang kedua, kita mau cari titik potong sumbu Y. Sumbu Y, maka X-nya yang 0. Nah, kita tulis persamaan Y sama dengan X kurang 2. Y sama dengan, kita ganti X-nya dengan 0. 0 kurang 2. Maka Y-nya sama dengan, Y sama dengan 0 kurang 2 sama dengan min 2. Jadi titik potongnya sama dengan X, Y, berarti 0, min 2. Nah, sorry yang ini tadi X-nya sama dengan bukan min 2 tapi plus 2. Jadi titik potongnya 2,0. Nah, untuk sumbu Y-nya titik potongnya 0, min 2. Setelah kita dapat titik potong 1 dan 2, kita gambar grafiknya pada bidang koordinat. Kita gambar, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita lihat titik yang pertama tadi. Titik pertama 2,0, berarti ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Maka titik 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini titik 2,0. Nah, yang kedua kita lihat titik 0, min 2. Artinya apa? X-nya 0, Y-nya min 2. Nah, Y min 2 kan di bagian bawah. Ini min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi titik 0, min 2 nya sama dengan di titik ini. Nah, setelah kita dapat titiknya, kita hubungkan garis lurus. Nah, jadi inilah grafik dari persamaan Y sama dengan X kurang 2. Jadi ini grafik Y sama dengan X kurang 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Gambarlah grafik garis dengan persamaan 4X kurang 3Y sama dengan 12. Nah, di sini seperti yang pertama tadi, kita cari titik potong sumbu X, maka Y-nya harus sama dengan 0. Jadi kita tulis persamaan umumnya 4X kurang 3Y sama dengan 12. Nah, Y-nya harus sama dengan 0, berarti Y diganti dengan angka 0. Berarti 4X kurang 3 kali 0 sama dengan
12. 3 kali 0 ini kan sama dengan 0. Berarti sisa 4x sama dengan 12. Nah, bagaimana x-nya ini supaya sisa 1? Maka ruas kiri dengan ruas kanan dibagi dengan 4. Dibagi dengan angka 4. Jadi 4x bagi 4 sama dengan x. Nah, di sini kan 4 bagi 4 1. 1 tidak ditulis. Dan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi titik potongnya disingkat tipot sama dengan 3,0 x, y. Nah, sekarang kita lihat yang titik potong sumbu y, maka x-nya yang 0. Nah, kita tulis persamaan 4x kurang 3y sama dengan 12. Nah, sekarang x-nya yang 0. Jadi 4 kali 0 kurang 3y sama dengan 12. 4 kali 0 kan sama dengan 0. Ini sisa min 3y sama dengan 12. Nah, bagaimana y-nya supaya sisa 1? Maka ruas kiri dengan ruas kanan dibagi dengan angka min 3. Min 3 bagi min 3 1, maka sisa y sama dengan 12 bagi min 3 sama dengan min 4. Maka titik potongnya x, y, ibu tulis x, y sama dengan x-nya yaitu 0, y-nya yaitu min 4. Nah, setelah dapat titik potongnya ini, kita gambar grafik. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Ini adalah sumbu x dan ini adalah sumbu y. Nah, untuk menentukan angkanya kita lihat di sini sampai angka 4. 1, 2, 3, 4. Di sini 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 1, min 2, min 3, min 4, kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita menentukan titik potong. Yang pertama 3,0. Berarti x-nya yang 3, y-nya 0. 3,0. Berarti di sini titik potongnya. Yang kedua 0, min 4. Berarti x-nya 0, y-nya min 4. Nah, setelah itu kita tarik garis lurus. Nah, inilah garis lurusnya. Jadi ini adalah garis lurus dari persamaan 4x kurang 3y sama dengan 12. Ini dari titik 3,0 dan ini titik 0, min 4. Nah, inilah gambar grafik dari persamaan ini tadi. 4x kurang 3y sama dengan 12. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Periksalah apakah titik 5,9 terletak pada garis dengan persamaan 8x tambah 3y sama dengan 18. Nah, artinya di sini apa? X-nya sama dengan 5, y-nya sama dengan min 9. Nah, di sini kita hanya mau memeriksa apakah titik 5,9 ini nanti hasilnya sama dengan 18 jika dimasukkan dalam persamaan 8x tambah 3y sama dengan 18. Nah, sekarang kita coba 8x tambah 3y sama dengan 18. Nah, jika hasilnya nanti sama dengan 18, berarti titik ini masuk dalam persamaan 8x tambah 3y. Tetapi jika hasilnya bukan 18, berarti titik 5,9 tidak masuk dalam persamaan 8x tambah 3y sama dengan 18. Nah, sekarang kita coba 8 kali x-nya 5 tambah 3 kali y-nya min 9.
Nah, 9 sama dengan 18. Nah, 8 kali 5. 8 kali 5 itu kan sama dengan 40, tambah 3 kali 9 sama dengan min 27, sama dengan 18. 40 positif ketemu negatif, hasilnya negatif 27 sama dengan 18. 40 kurang 27 yaitu 13. Jadi hasilnya beda. Di sini hasilnya 13, sementara tadi hasilnya harus sama dengan 18. Jadi di sini tidak sama. Nah, karena hasilnya bukan 18, berarti titik 5,9 tidak terletak pada garis persamaan 8x tambah 3y sama dengan 18. Oke, kita ke contoh soal yang terakhir. Di contoh soal terakhir ini, gambarlah garis dengan persamaan y min 1/2x tambah 2. Nah, di sini kita pakai cara yang pertama tadi. Kita tentukan dulu titik potong sumbu y, maka x-nya yang 0. Nah, di sini juga kita mau mencari hanya sumbu y-nya saja, di mana x-nya juga nanti diganti dengan angka 2. Nah, kenapa di sini diganti dengan x-nya 2? Agar 2-nya ini habis dan sisa 1. Atau di sini kita ubah dulu, karena ini merupakan pecahan campuran, maka diubah 1 kali 2 sama dengan 2, tambah 1 sama dengan 3. Jadi persamaannya min 3/2x tambah 2. Nah, supaya 2-nya ini nanti habis, maka kita kalikan dengan 2. Jadi 3/2 kali 2, hasilnya nanti sisa 3. Nah, untuk soal yang dalam bentuk pecahan, kalikan x-nya itu dengan bilangan penyebutnya. Nah, sekarang contohnya di sini kita mau cari sumbu y, maka x-nya yang 0. Berarti y sama dengan min 3/2x tambah 2. Nah, karena x-nya 0, maka di sini x diganti dengan 0. Jadi min 3/2 kali 0 tambah 2. Nah, di sini kan hasilnya 0. Berarti 0 tambah 2 sama dengan 2. Maka tipotnya atau titik potongnya sama dengan x-nya 0, berarti 0, y-nya 2, berarti 0,2. Nah, yang kedua, x-nya sama dengan 2, maka y sama dengan min 3/2 kali 2. Nah, kenapa kali 2? Karena x-nya diganti dengan angka 2 tambah 2. Y sama dengan 2 dengan 2 bisa disederhanakan, habis, sisa min 3 tambah 2. Y sama dengan min 3 tambah 2 itu kan sama dengan min 1. Maka tipotnya atau titik potongnya sama dengan x-nya 2, berarti 2, min 1. Nah, inilah titik potongnya. Untuk penambahan, jika di dalam soal ini persamaan garis lurus, menentukan grafik persamaan garis lurus. Nah, untuk x-nya kalian bisa ambil dari angka min 2 sampai ke angka 2. Nah, dimana min 2 itu menggantikan x, min 1 juga menggantikan x, 0 menggantikan x, 1 menggantikan x, dan 2 menggantikan x. Nah, untuk yang bilangan pecahan, maka misalnya di soalnya y, misalnya di sini y sama dengan 4/5 x tambah 2. Nah, maka kita cari
titik potong sumbu Y dengan X-nya diganti dengan angka 5 supaya 5 ini nanti habis. Jadinya kan di sini diganti dengan angka 5, berarti 5 dengan 5 habis, sisa 4 tambah 2. Jadi Y-nya nanti bisa 6 dan titik potongnya bisa 5,6. Nah, jadi untuk persamaan yang ini tadi, bentuk grafiknya kita gambar grafik. Bentuk grafiknya di sini angka terbesar kan hanya 2. Jadi di sini 1, 2, 0, min 1, min 2, min 1, min 2, 1, 2. Nah, kita lihat titik potong pertama 0,2. X-nya 0, Y-nya 2, berarti 0,2. Jadi ini titik potong dari 0,2. Nah, yang kedua 2, min 1. Jadi X-nya 2, Y-nya min 1, berarti di sini. Nah, ini titik potong dari 2, min 1. Setelah itu kita tarik garis lurus. Nah, ini garis lurusnya. Jadi ini adalah garis lurus dari persamaan Y sama dengan min 1/2X tambah 2 atau Y sama dengan 3/2X tambah 2. Bentuk pecahan campuran diubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Nah, inilah beberapa contoh dari persamaan dan bentuk grafik persamaan garis lurus. Oke anak-anak, itu tadi beberapa contoh soal dan penjelasan dari persamaan garis lurus dan bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus. Jadi untuk tugas 1 untuk bab 4 kerjakan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Selamat mencoba, selamat menonton dan semoga materinya bisa bermanfaat untuk kalian.